Halo semuanya, kali ini saya ingin membagikan bagaimana cerita saya mm, mendevelop sebuah aplikasi yang berawal dari sebuah ide. Aplikasi ini merupakan aplikasi educational yang dibangun menggunakan React, TypeScript, dan juga Supabase. Jadi, video-based learning kali ini adalah from idea to deployment about developing an educational language app with React, TypeScript, and Supabase. Perkenalkan, nama saya Kamal Abdul Sidik dengan NIM 2602194556. Oke, mari kita mulai. Untuk agenda dari presentasi kali ini ya bisa kita lihat mulai dari background, problem statement, sampai dengan engineering challenge yang saya hadapi ketika membangun aplikasi ini. Untuk background dan origin story dari aplikasi ini, saya sebenarnya membangun aplikasi ini itu untuk partner saya, yaitu pasangan saya sendiri. Ia ingin mempersiapkan uh, ujian JLPT, jadi saya membuat sebuah aplikasi khusus untuk dia, dan ternyata dia suka dan saya juga ikut menggunakannya. Jadi saya membuat beberapa versi. Lalu setelah beberapa kemudian saya mencoba share kepada teman-teman aplikasi yang sedang saya bangun, lalu mendapat respon yang cukup bagus, dan beberapa teman menyarankan untuk membagikan, meminta untuk versi Indonesia, karena awalnya saya hanya membangun aplikasi ini translasi bahasa Inggris saja, karena saya dan pasangan saya itu berbicara bahasa Inggris setiap hari, jadi teman-teman saya menginginkan versi Indonesia, jadi saya bangun versi Indonesia-nya. Untuk beberapa problem statement yang saya hadapi, yaitu satu, kompleks state management, di mana user data dan learning progress di setiap user kan beda-beda, jadi itu yang saya hadapi. Lalu nomor dua adalah back-end integration, yang saya sebenarnya pengalaman menggunakan Auth dari Google, dan saya juga sudah mengintegrasikan aplikasi ini dengan Google Authentic, Google Login, jadi itu merupakan tantangan yang lumayan. Lalu nomor tiga ada internationalization, jadi user dapat memilih bahasa yang tersedia sekarang, yaitu bahasa Inggris dan Indonesia. Dan nomor empat adalah cross browser, jadi user tidak hanya dapat mengakses dalam satu browser saja, namun dapat mengakses di beberapa browser seperti Safari atau Google Chrome. Kemudian untuk learning objective ada web stack yang saya gunakan, yaitu React, TypeScript, dan beberapa. Untuk arsitektur sendiri saya menggunakan single page app yang diinteraksikan dengan Supabase karena lebih familiar saja dan lebih gampang untuk diadaptasi. Dan selanjutnya adalah text stack yang saya gunakan seperti ini. Kemudian language-nya, stylingnya saya pakai Tailwind karena lebih populer dan lebih stabil juga. Karena aplikasi ini dibangun sebenarnya untuk project sendiri awalnya. Jadi saya pikir saya ingin yang sesuai pengalaman saya yang, dan biar gampang untuk diimplementasikan.
Untuk sistem arsitekturnya seperti ini, seperti yang bisa dilihat dari client dan ke backend ada beberapa komponen yang tersedia. Kemudian dari Supabase juga terdapat beberapa backend proses yang diintegrasikan dengan HTTPS. Untuk skemanya sendiri ya seperti ini. Ada beberapa fitur utama yang terdapat di aplikasi yang sedang dibangun, yaitu today section, quiz, generation, dual, dan multiple language system. Nanti kita akan melihatnya lebih dalam pada saat di aplikasi. Beberapa tantangan yang saya hadapi ketika membangun aplikasi ini adalah ketika saya mengintegrasikannya dengan browser Safari, dan ada tantangan di mana browser tersebut tidak bisa, bukan tidak bisa, jadi Safari ternyata harus pendekatan melalui MP3 playernya beda dengan Chrome. Jadi kalau Chrome di kalau Chrome itu dia kan otomatis mendeteksi time lapse dari sebuah audio tersebut. Namun di Safari kita harus membeda. Jadi pendekatannya beda. Ini beberapa referensi yang bisa dilihat. Oke, kemudian mari kita mulai lihat code base dan aplikasi yang sedang dibangun. Baik, ini merupakan code base dari aplikasi yang sedang dibangun. Seperti yang saya sudah mention sebelumnya bahwa aplikasi ini dibangun menggunakan React dan TypeScript. Jadi ini beberapa filenya. Untuk dataset sendiri saya menggunakan JSON yang di fetch dari beberapa web resmi dari JLPT Exam. Kemudian saya juga menggunakan AI yaitu Minimax sebagai listening section. Jadi saya generate, mungkin saya bisa lihat di sini. Jadi ini merupakan hasil script generate untuk listening section yang saya bangun menggunakan Minimax API. Mari kita lihat ke aplikasinya langsung. Oke, sekarang mari kita lihat aplikasinya. Seperti yang bisa dilihat, saya sudah menginstal aplikasinya di HP saya sendiri. Kita mulai. Ini merupakan tampilan loginnya, mari kita coba login lihat Google. Oke, udah masuk. Jadi dashboardnya seperti ini. Ini ada beberapa fitur yang sudah kita coba lihat satu-satu. Ini ada tab vocab, merupakan kita bisa lihat daftar kosakata yang sedang kita pelajari ya. Di sini ada beberapa fitur yang menarik. Misalkan karena ini udah, nah ini chapter tuh. Jadi saya bangun aplikasi ini dengan menggunakan pendekatan UX yang simple. Jadi misalkan di sini ada satu card yang sedang dipelajari. Ketika user mengklik satu, maka furigana atau hiragana yang muncul itu akan terhide, dan status badge dari sini akan menjadi learning. Dan kalau kita klik satu kali lagi, maka dia akan jadi noun.
Kita coba sekali lagi. Sebelumnya ini kan masih ada furigananya, hiragana yang tertulis dan imi itu translation-nya. Ketika kita klik sekali, dia hilang. Jadi seolah-olah user sedang menghafal gitu. Kalau kita klik sekali lagi, maka dia akan noun. Jadi misalkan user ingin menghafal kosakata ini, maka user akan speaking. Kita klik user sekali lagi, maka hiragana dan translation akan hilang. Dan klik sekali, maka user menganggap kalau kosakata ini dia telah hafal. Bagaimana kalau kita ingin mereset, ingin melihat lagi kalau kosakata ini? Maka kita tinggal klik noun page di sini, maka dia akan kembali ke reset. Kemudian ada fitur flashcard yang diacak berdasarkan chapter yang user klik. Jadi kita tinggal next, dan jika kita tap, maka dia akan muncul translation dan furigananya. Oke, kita lanjut ke quiz. Di sini juga terdapat flashcard. Nah, kalau di sini ada vocabulary quiz. Misal kita chapter 6 deh. Ini seperti quiz pada umumnya, jadi kita misalkan ini. Dia terdapat notifikasi atau pemberitahuan langsung kalau apakah user jawabannya benar atau salah. Oke. Ada beberapa fitur juga. Nah, yang jadi istimewa menurut saya, yang menjadi istimewa dari aplikasi ini adalah listening quiz. Jadi ini akan mempersiapkan seolah-olah di JLPT exam-nya. Jadi listening section ini memang diperuntukkan untuk persiapan JLPT supaya ketika exam yang akan dihadapi ini persis seperti di aplikasi yang sudah dipersiapkan, yang sedang dibangun. Coba kita lihat. 1番、会社で男の人と女の人が話しています。男の人はこれから何をしますか？田中さん、明日の会議の資料、もう準備できましたか？あ、まだなんです。今日の午後には終わりそうです。そうですか。じゃあ、私がコピーしておきましょうか。ありがとうございます。でも、コピーは自分でします。田中さんは会議室の予約をお願いできますか？わかりました。じゃあ、会議室を予約しておきます。男の人はこれから何をしますか？ Nanti akan muncul beberapa detik untuk jawaban. Misal kita jawab ini aja. Dan dia otomatis akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kemudian ada progress seperti ini. Ini untuk merecord hasil progress yang user lakukan pada aplikasi ini. Jadi itu saja untuk kali ini aplikasi yang sedang dibangun. Semoga aplikasi ini bisa memberikan manfaat, bisa memberi insight yang berguna bagi teman-teman yang lain yang ingin membangun aplikasi sejenis. Mungkin semoga bermanfaat. Terima kasih.